Tapi yang ke blow up di media Betul. dari kedua belah pihak memang mereka menyebutkannya secara free transfer. Cuman gue nggak tahu di belakangnya seperti apa. Karena Bukannya dari Ko Edwin dari BTR Starless waktu itu udah ngasih statement bahwa emang dia habis kontrak di ya BTR kalau habis dia kontrak per tiba-tiba Desember. per Desember dia Mm-mm. nggak mau perpanjang gitu kan? Mm-mm. Berarti ya mungkin kalau nggak salah waktu itu Ko Edwin udah free transfer. Anggaplah oke deh kita lepas dari situ. Anggaplah lo di posisi lo kan dulu lo kan juga apa namanya di Bonafide nih di jadi GM-nya kan jadi Hmm? CEO-nya kan. Mhm. Lu kalau ngelihat dari secara bisnis nih perpindahan lo adalah CEO-nya dari EVOS deh, lo CEO-nya EVOS. Hmm. Lo ngelihat dari secara bisnis worth-nya lo narik Microboy segala macam itu is it actually that worth it buat lo nge-spend duit misalnya buat gajinya dia puluhan juta atau Of bahkan course, even ratusan juta. gak mikir. Gue gak mikir. Secara Lo ya, nggak mikir? Microboy itu ex BTR, di mana di scene kompetitif PUBG M. Siapa yang gak tau BTR? Around the world lo kita bicara ya. Ini udah pemain sekelas Ya. internasional. Kayak istilahnya gue beli Shroud buat ke tim gue. Ini udah gue Ya, boleh bener. hampir menyamakan Microboy dengan kesetaraan itu, tapi cuman beda game aja gitu loh. Ya, Yang gue bener, lihat, bener. yang pasti gue lihat dari achievementnya dan usersnya. Kalau kita ngeliat dari segi bisnis, ya dari users fanbase-nya Microboy dan segala macam itu yang pasti jadi penilaian khusus buat gue. Si Ya. Microboy selain bisa bawa achievement ke tim gue dan segala macam, misalkan gue EVOS gitu ya, si Microboy bisa bawa engagement apa ke impact engagementnya dan segala macamnya, dan ini akan berpengaruh nanti ke depannya buat sponsor, buat dan yang lain-lain. Mungkin EVOS sekarang Oke. yang dilihat, mungkin pihak sponsor sekarang mau melihat EVOS sekarang menurut gue kayak melihatnya dari sisi divisi Mobile Legends yang begitu besar dan talent-talentnya EVOS yang namanya luar biasa. Ya, EVOS Free Fire lebih gede daripada Mobile Legends loh fanbase-nya. Gila loh. Iya, nah dan Free Fire-nya. PUBG M-nya kan kalah kan sama BTR. Kalau kita bicara engagement ya, dari data, based by data. Ya. Secara BTR tuh megang nomor 1. Walaupun overall tetap EVOS yang nomor 1. Dari followers dan segala macam. Betul dong? Nah, Betul, momen betul. ini, jadi kalau gue bilang ya memang EVOS ini pengen ngebalancein nih. Mobile Legend dia tinggi, ya, Free Fire dia tinggi, PUBG M-nya tinggi. Gimana caranya? Key-nya di mana nih? Gue dapat momen Microboy. Oh, Microboy request apa? Gaji, misalkan gaji sekian 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 sekian. Mereka pasti kita yang di EVOS udah pasti punya perhitungan, Li. Dari usersnya Oke. dia, nanti dari sisi engagementnya apa yang bisa gue kulik dari Microboy. Intinya kan win-win solution antara company dan si pihak player atau talent. Dan biasanya yang setahu gue, pro player yang masuk ke satu tim itu nanti kan akan dikontrak secara pro player dan talent di tim tersebut. Oke. Gitu loh. Jadi sponsor yang tadinya nggak yang sponsor yang tertarik di scene PUBG M, ya, yang cuman mau ke scene PUBG M, sekarang udah mulai ngeliat EVOS dengan usersnya yang begitu tinggi. Sekarang mereka kayak EVOS nih nambahin senjata gitu loh. Gue nambahin senjata buat gue bahan jualan gue. Kalau di divisi PUBG M gue sekarang udah ada Microboy, Redfest dan lain-lain. Line up gue kuat di PUBG M. Jadi menurut gue EVOS sih cuan sisi sih sampai kalau misalkan dapat ini free transfer. Sumpah. Suara lo hilang. Oh, oke, sangat-sangat cuan banget ya. Even kalau misalnya gajinya Microboy misalnya 200 juta sebulan gitu misalnya ya. Let's say dia bakal di EVOS for the next 2 years aja. Itu mungkin dia keluar duit lebih dari ya let's say 6M cuma buat gajinya si Cowboy doang. Itu pasti bakal lebih murah ketimbang dia ngambil buyout clause dari BTR ya nggak sih menurut lo? Hmm. Dan kemarin kan gue sempat ngomong sama Ko Edwin, harga di Ryzen gitu, misalnya mau buyout itu sekarang udah di kepala 50M. Kata Coach Starless kayak gue Bener nggak sih. tahu ini bercanda apa gimana gitu kan, 50M. Lu bayangin aja. Bener. Menurut gue ya, karena apa namanya, bagi gue kayak orang sekelas BTR yang sekarang, Abi, apa namanya si kembar dan even Cowboy, mereka wajar kalau dihargain 5M. Oke, mungkin gini deh, Abi sama si kembar deh, karena kan mereka namanya lagi naik banget kan. Buat di harga 50M menurut gue sangat wajar ya karena dia bisa memberikan both prestasi dan juga exposure yang gila-gilaan. Let's say sebuah tim itu bisa menahan si tiga orang ini, BTR bisa menahan tiga orang ini for the next 2 years saja kayak dari kemarin. Gue yakin BTR sendiri udah menghasilkan revenue Wah, lebih dari 50M
buat selama mereka lagi ada di BTR gitu loh. Dan pengembangan bisnisnya BTR kan juga jadi jauh banget walaupun dari satu tim doang. Pengembangan bisnisnya atas nama yang udah digedein dari si anak-anak tiga tadi, dia jadi bisa punya divisi yang cewek, divisi yang apa, divisi yang ini, divisi yang itu. Jadi worth value-nya tuh jauh lebih gede ketimbang 50M tadi, kayak gitu loh. Buyout clause-nya mungkin itu kan harga buat ngegawangin ya sebenarnya ya. Iya. Tapi kan as we all know, kalau tiba-tiba gue tim yang gue bilang, oke, kalau 20M gue bayar sekarang langsung, mungkin itu kok Edwin juga bakal mikir-mikir gitu dong. Pasti bakal apa namanya, bakal bisa dinego. Kalau buyout clause kan kalau lo pengen langsung beli langsung, tapi pasti ya negosiasi tetap masih boleh kan kalau kayak gitu kan. Selama resmi. Ini masih ngambang sih sebenarnya kalau kita bicara masalah negosiasi, karena kita balik lagi di Indonesia belum ada penengah. Jadi ujung-ujungnya Gini dah. Gini, kalau lo kemarin pas di Bonafide nih, lo punya buyout clause-nya si Bonafide Hans, misalnya 50 juta. Tapi gua tim Revival TV, gue pengen bikin tim, gue ngontak lo, halo, gue pengen negoin Hans dong, gue mau nego di angka 20 juta. Itu masih boleh kan? Maksudnya masih boleh. diperbolehkan buat gue nego dong. Berarti direct dong, company ketemu company kan? Ada pembicaraan di sana. Itu boleh. Boleh banget. Iya. Dan negosiasi itu apa yang sekarang yang dinegosiasi yang angka yang tertera di dalam kontrak itu semua sebenarnya masih bisa dibicarakan. Itu makanya kan di dalam company ada yang namanya hubungan relasi dan segala macam. Nah itu penting banget sih. Kayak misalkan tim gue nih, tim Michael sama tim Irli, gue tertarik sama player lu, Li gitu misalkan. Tapi hubungan kita baik, Li. Ya pasti adalah omongan di luar konteks kita secara profesional as a company, different company, bahkan boleh dibilang kita tuh kompetitor. Tapi waktu kita lagi duduk bareng as a friend, itu masih ada lah kayak bisa, Li, ini boleh lah gue tertarik sama ini orang. Kayak ini kan harganya berapa? Boleh lah sama gue kayak gini. Itu udah sifatnya udah kebawa ke friendship dan segala macam. Nah itu menurut gue ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi harga itu bisa turun. Oke. Gitu. Oke. Dan kalau Terus, menurut kalau gue misalnya gini, kalau yang tadi lu coba. bilang EVOS dan segala macam yang Microboy, BTR bisa sebesar ini, menurut gue momen BTR sponsor yang datang kepada BTR dan segala macam ini as my perspective ya. Maaf kalau misalkan gue salah, gue bukan yang mau tahu dan segala macam. BTR itu dapat momen kayak gini itu kalau gue di posisi chief di BTR ya. Ini anak bener-bener bawa rezeki buat gue. Asli, bener. Luxi, Juxi, Bener banget. Ryzen, tim PUBG M yang gue create dari 2018. Ini yang ngeboosting company gue sampai hari ini. Dan menurut gue, pandangan gue pribadi, selain tim ML-nya ya, itu juga pasti punya andil di situ. Jadi kalau dari mata gue as a sponsor, misalkan gue as a sponsor, gue punya brand, gue mau naruh duit, in charge duit untuk nge-branding brand gue ke BTR, itu yang gue lihat pasti BTR-nya. Dan tidak dipungkiri dari Ryzen, Luxi, Juxi, lo lihat usersnya sekarang berapa, followersnya dia berapa. Dia baru muncul di Nimo sehari aja langsung boom meledak semua di Nimo gitu loh. Jadi impactnya ini anak udah luar biasa. Dan menurut gua BTR, RRQ dan EVOS ya, mereka bukan create pro player. Lo pahamin ya? Mereka bukan create pro player. They are create legend. Ya, oke. Ya dong? Kita Di RRQ, bisa bilang, di RRQ ada Lemon. Di EVOS itu pernah ada Just No Limit, Koyur, Donkey dan segala macam, Emperor dan segala macam. They create legend gitu loh. Dan di BTR boleh gue bilang gue boleh samakan kayak sama kayak ini orang lah gitu loh. Kalau tim lain yang di scene PUBG M, lo paham konsepnya judi gak? Li, gimana? sekarang gue tanya lo, kenapa lo main judi? Mau dapat duit cepet. Dapat duit cepet. Oke, biasanya win or lose, right? Iya, betul. Dan kebanyakan kita lose. Sekarang tapi ada satu endorfin yang bikin balik lagi lo main judi. Why? Bukan buat ngincar menang, Li. Kita itu main judi. Ini menurut gue kayak kita main judi itu karena gue mau balikin kalah gue yang kemarin. Iya, benar. Ya sih, it's same gitu. Ini sama kayak di scene e-sport. Kita teman-teman kita yang banyak banget duitnya, ya berasa gue punya capital, gue punya duit, gue bisa ngalahin BTR. Tapi momen ini, lah sekarang BTR ini udah jadi bandar. Iya, benar. They create, mungkin ya mereka bikin benar.
bikin tim-tim untuk nyaingin BTR dan segala macam yang ujung-ujungnya rombak because they lose. Benar-benar karena orang-orang tim-tim lain itu sekarang aimnya itu bukan jadi juara PMPL dulu, tapi gue bisa ngalahin BTR di Indonesia. Karena menurut gue rasa BTR itu mereka levelnya udah beda ya. Mungkin ada beberapa tim, beberapa fans yang beberapa tim yang levelnya masih kayak gini. Dia punya followers, dia punya fans ngebela dia karena gue suka sama tim ini. Let's say for example orang nge-follow Revival TV karena gue pengen Revival TV juara, atau gue itu adalah tim jagoan gue. Tapi BTR itu udah setingkat di atas. BTR itu bisa disamain sama kayak tim Indonesia ibaratnya. Kayak timnas lah. Lo suka Persija, lo suka Persib, lo suka Persebaya misalnya. Lo mungkin bisa head on nih, lo bisa berantem nih. Tapi ketika udah kita ngomonginnya timnas, semuanya jadi satu, semuanya bawa satu bendera Indonesia. Nah, gue rasa si Bigetron itu powernya Bigetron itu adalah mereka tuh berhasil nge-branding buat saking konsistennya mereka dan saking bagusnya prestasi mereka di kancah internasional, mereka tuh udah bisa disamakan sama negara. Kayak ibaratnya ya kalau lo nanya sekarang tiba-tiba ada kejuaraan dunia PUBG lagi tapi sistemnya adalah bawa nama bendera tim Indonesia, yang bakal dikirim itu orang-orang pasti udah kayak udah BTR aja udah langsung 4-4 ya. Iya dong. Ngapain lo bikin open qualifier, lo bikin apa segala macam lagi? BTR aja udah paling bisa membawa harapan kita gitu loh kayak kasarnya. Ya kalau BTR tuh bener. Gue setuju banget sih. Ya kan? Nah, coba gue tanya ke lo, kalau misalnya gini, lu adalah seorang CEO dari tim esports. Menurut lo, harga yang layak, kita kan lagi ngomongin Microboy tadi ya, kita nggak ngomongin Zuxi, Luxi, Ryzen deh, karena mereka emang buy outlaws-nya 15M. Tapi kalau menurut lo, harga yang layak dan kira-kira emang itu fair enough buat lo mau ngebeli dan tim BTR itu ngejual tuh di angka berapa sih, Ke? Kira-kira untuk kalau Microboy ya, only? Microboy only aja deh. Microboy only, gue akan melihat itu mungkin dari red card-nya duluan. Red card dia as a talent. Berarti by usersnya yang ada di sosial medianya si Microboy itu akan jadi salah satu nilai perspektif gue. Ini kira-kira harga worth it-nya berapa dalam sebulan expensesnya yang dikeluarkan sama Bigetron ke Microboy itu berapa. Jadi nggak mungkin BTR itu akan menjual rugi intinya. Kalau menurut gue, kalau dari segi bisnis ya, yang namanya bisnis kan hukum ekonomi kan modal serendah-rendahnya untung segila-gilanya gitu kan. Bener dong. Nah, jadi kayak menurut gua banyak banget penilaiannya. Dan kalau lo tanya, harga dari Microboy dan segala macam, jujur gua nggak bisa jawab angkanya berapa. Kira-kira aja dah. Kalau lu pengen nawar nih, lu datang ke BTR, gue pengen beli Microboy. Harga berapa yang lo bakal kasih ke? Gua harus minta datanya, Li. Dan lo harus kasih lihat ke gua datanya. Dan dia mau nggak setransparan itu? Itu loh. Jadi gue nggak mau mentang-mentang gue punya duit, gue bawa duit sekoper gitu ke BTR, gue mau beli player lu siapa? Asumsi lah, maksudnya coba lo kira-kira nih, maksud gue coba aja lo kasih angka gitu, kira-kira berapa sih yang layak? Apakah kalau bisa gue bilang 30M, lo kira-kira 30M buat Cowboy bagi lo tuh apakah itu angka yang worth it atau enggak? Lo kira-kira bakal bayar atau enggak? Atau misalnya kalau tiba-tiba gue bilang Cowboy 500 juta, lo langsung tutup mata dong pasti. Gitu kan? Nah, tapi kira-kira lu bakal kira-kira estimasi aja kalau lu tahu nih misalnya oh kira-kira nih tim bakal ngebayar si kembar tuh kurang lebih 50M satu orang. Berarti Cowboy itu mungkin 20M atau 25M. Coba kira-kira lu berapa? Cowboy itu udah jalan 2 tahun ya, hampir 2 tahun ya kalau nggak salah di BTR ya. Iya. Kayaknya baru 1,5 tahun deh, nggak nyampe 2 tahun sih harusnya. Iya lagi ongoing 2 tahun. Oh iya. Berjalan ke 2 tahun kan. Hitung sponsor juga nggak yang udah dikeluarin? Ambil hitung sponsor yang udah dikeluarin, ya probably boleh. BTR Ryzen aja Ko Edwin kemarin buka di harga 50M per orang, per kepala. Setengahnya mungkin? Setengahnya. Dan tunggu dulu Li. Ini yang bergen siapa? Tim e-sport baru? Atau gua udah sekelas EVOS atau Ararki yang sudah punya funding? Yang sudah punya third party investment? Tunggu dulu makanya nih. Gue baru bisa jawab kalau lo ngasih gue clue. Gue ini siapa?
Gini, gue tanya balik, kenapa harganya mungkin bisa beda kalau lo adalah tim e-sports baru ataupun lo tim e-sports yang udah gede kayak Evos Haraki? Kenapa bisa beda? Kalau gue tim e-sport baru, tunggu dulu nih. Gue tim e-sport barunya capital gue sekuat apa? Modal yang Hmm? gue keluarkan, visi misi company gue yang gue create ini tujuannya kemana? Ke arah e-sport ke entertainnya atau ke kompetitifnya? Kalau gue full Oke. in charge di kompetitif dan gue punya capital yang boleh dibilang segede RRQ atau EVOS dari segi pendanaan, ya gue mungkin akan, menurut gue itu worth it karena gue create winning team. Hmm. Gue bukan nge-rebuild dari baru, dari nol, dan berusaha pelan-pelan berprogres untuk mencoba mengalahkan Bigetron. Tapi kalau gue sebagai tim baru, memang tujuan awal gue mau bikin ST Gang misalkan, ya ST Gang Esport contoh gitu kan. Gue buat tim ST Gang Esport ini, ST Gang Esport ini khusus untuk PUBG M, untuk tahun pertama gue, untuk 2 tahun lah, untuk 2 tahun gue fokus untuk di divisi PUBG M. Gue nggak mau bikin divisi lain dan fokus gue ngambil tahtanya BTR. Apa yang akan gue lakukan? Oke. Kalau misalkan capital gue memang cukup dan disetujui sama pemegang saham dan investor, gue gas. Oke. Sekarang gini aja Deli, orang yang mau masuk MPL aja susah karena capital Benar, 1,5 juta benar banget. dolar. Nah ini lebih dari 1,5 juta dolar, kita udah bicara, ini kita bicara 30 M sekarang gue bisa beli slot PMPL. Ya dong, kalau Ya, mereka dari pihak Muntun buka slot. Tapi ini gue keluarin ya, 1,5 juta dolar untuk satu kepala. ya. Tapi kalau impactnya, kalau gue EVOS dan RRQ, impactnya besar untuk ke pihak sponsor dan lain-lain, gue gas dengan hitungan Oke. matang ya, Li ya. Tapi kalau gue Ya, tim ya, baru, ya. kayak gue mikir deh. Benar sih, benar banget. Kalau Setuju gue gue. tim Benar baru, juga, benar juga. Benar juga. Nah, coba teman-teman yang ada di Nimo yang ada di Discord, coba kalian kira-kira kalian ketik deh, kira-kira berapa sih harga yang layak buat lu bayar gitu misalnya, anggaplah lu bikin tim, harga yang layak buat Microboy. Menurut kalian tuh berapa sih harganya dia? Dan kenapa lu mau ngasih mau berani ngebayarin dia segitu? Apa dasar kalian ngomongin kayak gitu? Nih RVL Sense juga barusan nanya 50 M ah, mendingan gue bikin KFC yang banyak. Ngapain bikin tim esports? That's true actually. Kalau kita ngomongin masalah duit lah ya, kalau kita ngomongin masalah income balik, lu buka KFC nggak mungkin nggak laku gitu kan, udah pasti balik. Atau even lu bisa bikin dengan duit 50 M, lu bisa bikin berapa biji tuh, 20 Alfamart, 20 Alfamart yang udah pasti bakal balik modal dalam waktu sekitar 2 tahun atau 3 tahunan. Dan coba teman-teman yang di Nimo, apa namanya tadi, kalau ada yang nanya juga, ada yang bilang buka Q&A dong, boleh. Lo pengen nanya ke gue, pengen nanya ke Michael, pengen nanya ke teman-teman yang di bawah juga boleh. Kita lagi ngomongin soal Microboy, kita lagi ngomongin soal berapa sih harganya dia. Nah, kita baca-baca nih di sini. ada yang 10 Bayar M, pakai ada yang Indomie, 5 rokok, M, kopi, ada yang salah satu gue. M. Salah gue nanya ke orang-orang di Discord tuh salah. Soalnya sama orang-orang di situ nggak ada yang serius. Beli pakai Indomie kopi dong. Enggak, gue pengen meluruskan aja sih, Li. Ini ada beberapa yang di Gimana? komen di kolom chat di Nimo gue ini, kayak ada yang jangan bahas masalah harga dan segala macam. Sebenarnya gini guys, kita itu mau jadi the next e-sport yang ada di Indonesia ini, kita mau bikin the next level 2.0 e-sport Indonesia. Ini yang menurut gua teman-teman Revival, Early, Sense dan teman-teman lain pejuang-pejuang e-sport ini yang lagi kita create gitu loh. Kita nggak mau kalah dan kita nggak mau jadi terbelakang lagi. Dari segi olahraga menurut gua kita udah terbelakang dengan sistem-sistemnya kita. Maaf kalau gua terlalu frontal. Nah, ini tugasnya kita sebagai pelaku e-sport yang kalau Indonesia bisa jadi salah satu panutan, yang bisa jadi salah satu untuk jadi yang dilihat ya untuk mata dunia, untuk panutan gue sebenarnya dari Indonesia kalau dari e-sport itu akan jauh lebih baik gitu loh. That's why kenapa menurut Koko, menurut gue pribadi Li, harga ini harus transparan kayak di luar. Nah, gue setuju juga tuh. Gue salah satu Itu orang yang sangat-sangat menyuarakan bahwa harga itu harusnya transparan. harga harus transparan dan kita Karena sebagai, dan kita kan apa? di sini kan kita sebagai analis ya, Li. Dan kita bicara Iya soal benar. bisnis dan gue berharap teman-teman yang nonton ini aimnya gue, menurut gue Early ini buat program seperti ini tuh aimnya itu untuk teman-teman yang berasa punya duit dan lo mau bikin komunitas, kayak lo mau bikin tim e-sport, jadi lo bisa lebih belajar gitu loh. Oh, di e-sport tuh ternyata sini seperti ini dari sisi bisnisnya.